Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu godaan yang paling sering menimpa kebanyakan penghafal Al-Quran saat ini adalah malas dalam memurojaah atau mengulang-ulang hafalan. Kebanyakan mereka memang punya semangat yang tinggi dalam menambah hafalan. Bahkan mereka berlomba-lomba dalam hal kecepatan menghafal, sehingga banyak di antara mereka yang berhasil menyelesaikan hafalannya dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang mampu menyelesaikan hafalannya hanya dalam waktu 2 bulan, 1 bulan, bahkan ada juga yang bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 2 minggu saja. Yang demikian itu tentu saja karena memang mereka punya kesungguhan yang tinggi dan semangat yang tinggi. Tapi sangat disayangkan adalah ketika ternyata semangat dan kesungguhan mereka itu sama sekali tidak tampak dalam hal menjaga apa yang sudah didapatkannya itu. Semangat dan kesungguhan mereka terkadang malah tidak tampak dalam hal murojaah dan mengulang-ulang hafalan. Padahal justru menjaga apa yang sudah dihafal agar tidak lupa dan hilang itu jauh lebih penting daripada menghafal itu sendiri. Karena tujuan menghafal Al-Quran itu sendiri tidak lain adalah supaya Al-Quran terus terjaga, baik dalam hal bacaannya, hafalannya, termasuk yang sangat penting adalah pengamalan terhadap isi kandungannya. Maka jika ada orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak mau menjaga apa yang sudah dihafalnya, patut menjadi pertanyaan besar. Untuk apa sebenarnya dia menghafal Al-Quran? Ada tujuan apa sebenarnya di baliknya? Karena menjaga hafalan itu jauh lebih penting daripada menghafal, maka dapat kita simpulkan pula bahwa malas untuk memurojaah hafalan itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada malas untuk menambah hafalan. Dampak negatif dari malas untuk menghafal paling-paling hanya membuat hafalan seseorang itu tidak bertambah. Tapi dampak negatif dari malas untuk murojaah hafalan itu bahkan bukan hanya membuat hafalan seseorang tidak bertambah, tetapi juga dapat membuat apa yang sudah dihafalkannya itu menjadi berkurang, bahkan hilang sama sekali. Jika Anda termasuk di antara penghafal Al-Quran yang malas untuk memurojaah hafalan, maka ingatlah bahwa jika rasa malas itu selalu Anda ikuti, maka hal tersebut akan menyebabkan Anda menjadi orang yang terancam akan menemui penyesalan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Penyesalan di dunia berupa hilangnya hafalan dan luputnya keberkahan yang seharusnya Anda dapatkan dari Al-Quran yang Anda hafalkan saat ini. Adapun penyesalan di akhirat nanti, yaitu berupa siksaan karena telah berpaling dari Al-Quran, dan inilah puncak penyesalan bagi penghafal Al-Quran yang lalai dari kewajiban untuk menjaga dan memelihara baik menjaga hafalan maupun pengamalannya. Maka jika Anda tidak mau menyesal nanti, jagalah Al-Quran yang sudah Anda hafal itu dengan sebaik-baiknya. Abul Faraj Ibnul Jauzi mengatakan, sikap menunda-nunda yang bersatu dengan kemalasan maka pasti akan melahirkan penyesalan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, adanya godaan rasa malas bagi Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Itu merupakan salah satu bentuk ujian bagi seseorang yang menempuh jalan yang mulia. Yang tidak wajar adalah ketika Anda benar-benar menuruti rasa malas itu dengan menunda-nundanya. Maka sekali lagi, jika Anda tidak mau menjadi orang yang menyesal, jangan pernah menyatukan sikap menunda-nunda dan kemalasan. Dalam sehari, Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran sudah pasti punya jadwal menghafal dan mengulang-ulang hafalan. Penuhilah keduanya dengan baik dan istiqomah agar Anda benar-benar menemui keberhasilan di dalam menghafal Al-Quran. Akan tetapi, jika Anda termasuk penghafal yang sangat mudah dipengaruhi oleh rasa malas, maka mau tidak mau Anda harus memprioritaskan kegiatan murojaah terlebih dahulu sebelum menghafal hafalan baru.
Sebab mencegah dan menyelamatkan hafalan dari lupa dan hilang itu lebih penting daripada menambah hafalan baru itu sendiri. Penuhilah hak-hak apa yang sudah Anda hafal itu terlebih dahulu sebelum Anda menambah hafalan yang baru. Baru setelah Anda memenuhinya dengan baik, Anda bisa melanjutkannya dengan kegiatan menambah hafalan baru. Itulah solusi yang kami kira paling cocok bagi Anda yang sering malas untuk memurojaah dan lebih mementingkan menambah hafalan baru. Adapun tips lainnya yang juga bisa dilakukan adalah dengan membuat kegiatan saling simak hafalan dengan penghafal lainnya. Carilah pasangan untuk memurojaah hafalan, kemudian buatlah jadwal simak menyimak hafalan tersebut. Aturlah kapan waktunya dan berapa banyak hafalan yang masing-masing akan dibaca. Maka biasanya Anda akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk selalu dapat memperdengarkan hafalan Anda tersebut di depan pasangan murojaah Anda. Inilah salah satu cara yang juga dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya yang dipraktekkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Mujahid radhiyallahu an. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ya Thalibal Ilmi Kaifa Tahfad, Kaifa Taqra, Kaifa Tafham. Demikian pembahasan singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.